Menjadi Muslim adalah suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi pemeluknya. Islam mengajarkan tentang ubudiyah, akhlak, kasih sayang, dan toleransi antar umat beragama dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 8 pendeta terkenal Indonesia yang memutuskan untuk masuk Islam. 1. Agustinus Christoffel Kainama. Pendeta Agustinus Christoffel Kainama masuk Islam tahun 2009, bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Keputusannya menjadi Muslim, bukan karena mendengarkan lantunan dan mempelajari Al-Quran, melainkan karena ia memperdalam Injil sebagai kecintaannya kepada Yesus. Apa yang membuat ia berubah? Rupanya setelah ia mempelajari Injil, dari situ ia memahami Nabi Isa ternyata juga menjalankan puasa, sholat, disunat, wudhu, tahajud dan bersedekah. Semua itu dilakukan pula oleh umat Islam. Ujarnya, saat sudah begitu dalam mengkaji Injil, ia malah memutuskan menjadi Muslim karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Atas petunjuk Allah, akhirnya keputusannya untuk memeluk Islam kian bulat. Ia mendatangi Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, untuk membaca syahadat dan menjadi mualaf. Dalam buku hariannya tertulis, dia masuk Islam dan pertama kali membaca kalimat syahadat pada tanggal 26 Agustus tahun 2009, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bertempat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah menjadi Muslim, kehidupannya berubah. Ia merasa keyakinannya diuji karena tidak ada satu orang pun keluarganya yang menerima ia menjadi seorang Muslim. Ia hidup sendiri lontang-lantung tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa fasilitas yang selama ini ia miliki seperti mobil dan baju-baju. Meski keluarga semuanya memusuhi, dan fasilitas yang ia miliki hilang, tapi ia merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah dan kedamaian batin kepadanya. Ia bersyukur telah terlahir kembali menjadi seorang Muslim dan meyakini. 2. Petrus Kali. Petrus Kali, seorang pria yang telah 22 tahun menjadi pendeta asal Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menyatakan memeluk agama Islam setelah mendapat hidayah. Petrus Kali saat memaparkan pengakuannya di hadapan ratusan jamaah Masjid An-Nur di Kota Palu, mengaku telah masuk Islam di kantor urusan agama di Kecamatan Palu Barat pada tanggal 1 Mei tahun 2015. Sebelum masuk Islam, pendeta berusia sekitar 55 tahun itu mengalami sakit-sakitan, kemudian sembuh. Menurutnya hal itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini pendeta asal Tanah Toraja ini tinggal di dekat gereja di Dusun 3, Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang berjarak sekitar 70 km dari kota Palu. Setelah menyatakan masuk Islam, Petrus Kali mengganti namanya menjadi Ahmad Fikri. Selain dia, sebanyak 18 pengikutnya atau 6 keluarga yang merupakan warga desa setempat juga menyatakan memeluk Islam, dan nama-namanya sudah tercatat di KUA Kecamatan Palu Barat. Ahmad Fikri sendiri diperkenalkan kepada jamaah oleh tokoh Muslim asal Palu bernama Aziz Godal. Dalam pertemuan itu, ratusan jamaah Masjid An-Nur yang berada di Jalan Sis Al-Jufri juga memberikan sumbangan kepada Ahmad Fikri dan rombongan yang terkumpul sebanyak 13 juta rupiah. Uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk merehabilitasi gerejanya yang akan dialihfungsikan menjadi masjid. 3. Yahya Waloni. Yahya Waloni sangat dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Topik itu tentunya berhubungan dengan latar belakangnya sebelum masuk Islam. Diketahui, Yahya juga merupakan seorang mualaf yang dulunya ia adalah seorang pendeta. Ia terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah V Sorong, Kaimana. Ia lahir dengan nama Yahya Yopi Waloni, dan dilahirkan di kota Manado tanggal 30 November tahun 1970. Keluarganya berdarah Minahasa yang taat pada agama Kristen. Dirangkum dari berbagai sumber, Yahya disebut pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia, STT, Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai tahun 2004. Meski begitu, banyak penyangkalan dari pihak umat Kristen atas status Yahya tersebut. Berdasarkan penuturannya, Yahya Waloni bersama istri memeluk Islam secara sah pada Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2006, pukul 12 WITA melalui tuntutan Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Toli-Toli, Komarudin Sofa. Setelah memeluk Islam, nama Yahya Yopi Waloni diganti menjadi Muhammad Yahya, nama istrinya Luciana diganti menjadi Mutmainah, nama anak-anaknya pun ikut diganti.
Silviana diganti menjadi Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan Zakaria tetap menggunakan nama tersebut. 4. Matius alias Kiai Haji Rohmat Hidayat. Matius awalnya merupakan seorang pendeta yang misionaris, kerap membangun gereja dan menolong umat lain agar mengikuti keyakinannya. Suatu hari ia mendengar azan subuh. Kala itu Matius merasa aneh. Mengapa suara dan bunyi azan subuh terasa aneh? Karena ada tambahan kalimat, es-sholatu khairum minan naum. Karena rasa penasarannya yang besar itu, akhirnya ia bertanya kepada seorang ustadz di salah satu kota di Jawa Barat, mempertanyakan mengapa suara azan subuh terasa aneh dan ada tambahan kalimat, es-sholatu khairum minan naum. Beliau memberikan jawaban kepada saya, lebih baik sholat daripada tidur, kata Kiai Rohmat. Namun di situ Matius bukannya mendapati rasa simpati, rasa bencinya kepada Islam makin besar. Hal itu karena dirinya merasa iri orang Islam rela meninggalkan tidurnya demi beribadah di pagi buta. Kemudian ustadz tersebut memberikan sebuah Al-Quran dan terjemahannya kepada Matius, cetakan dari Departemen Agama. Kata beliau kepada saya, ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan. Tapi kalau tidak tolong kembalikan tuturnya. Tapi saat itu Matius tetap menerimanya dan membawanya ke kontrakan yang ditempatinya. Sebelum membuka Al-Quran yang diberikan ustadz itu, Matius memperlihatkannya kepada anggotanya saat itu. Lalu mereka menertawakan apa yang sedang dibawa dan dipegang oleh Matius, Al-Quran. Namun Matius tetap ingin membuka dan membacanya, meskipun saat itu ia belum bisa membaca tulisan Arab dan hanya memahami makna dari setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum membukanya, ia merasa ragu dan bingung harus memulai dari mana. Matius pun berdoa kepada Tuhannya agar dibukakan mata telinga dan hati untuk membuka Al-Quran. Saat membukanya, lembaran pertama yang dibukanya adalah surah Ali Imran. Matius tertuju pada ayat 85 dan 102. Mengapa hanya ayat tersebut yang ditandai dengan warna merah? Hingga suatu hari, Matius tidak bisa tidur dan terus memikirkan ayat tersebut. Ia juga terus berusaha memahami maknanya karena rasa penasarannya. Sambil menahan air mata, Matius menceritakan makin dirinya berdoa kepada Tuhan, makin dibukanya makna dalam Al-Quran tersebut. Ia sendiri merasa heran, karena hal tersebut merupakan keanehan yang dirasakan sepanjang hidupnya. Kemudian hidayah pun turun kepadanya. Karena setelah mendengarkan azan subuh dan memahami ayat 85 dan 102 surah Ali Imran, Matius pun juga dengan tegas mengumumkan bahwa kepercayaan yang saat ini ia pegang adalah Islam, karena akan memberikan keselamatan kepadanya. Hanya Islam yang benar, tegas Kiai Rohmat, wallahu alam bisawab. 5. Dewa Putusutrisna. Dewa Putusutrisna merupakan musisi sekaligus cucu dari pendeta tertinggi agama Hindu di Bali. Dewa berpindah keyakinan setelah dia mempelajari Islam dan menemukan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dalam kitab Weda Hindu. Dewa mengaku ia masuk Islam bukan karena menikah dengan istrinya yang berasal dari keluarga Muslim. Ia mengaku justru dirinya yang membawa istri pada Islam, sebab meskipun keluarganya Muslim, tetapi ia tidak menjalankan agamanya. Berbagai cobaan menguji keteguhan iman Dewa Putu Adi. Di awal hijrah, ia masih menjalani karir bermusik di kafe-kafe sebagai musisi bayaran. Saat itu, Dewa mengaku menerima banyak godaan yang mengajaknya untuk memeluk agama mereka dengan imbalan uang. Bahkan ada yang menawarkan hingga $500 miliar. Namun, Dewa kemudian menjelaskan ia telah memeluk Islam dan balik mendakwahi orang tersebut. Salah satu cobaan yang terberat adalah saat kelahiran anak keduanya pada 2017. Saat tengah malam, istrinya mengeluh sakit, hingga waktu sholat subuh, istrinya menangis karena merasakan sakit di perutnya dan mulai mengeluarkan cairan dari rahimnya. Dewa kemudian membawanya ke rumah sakit. Dewa akhirnya menghubungi Ustadz Khalid Baslamah dan hanya mengatakan ia tengah dalam kesulitan. Dewa meminta Ustadz Khalid memberitahunya doa dan amalan apa supaya ia bisa keluar dari masalah tersebut. Saat itu, dia bilang, sejak kapan manusia diciptakan Allah untuk mencari jalan keluar? Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Jadi kalau antum punya kesulitan, ibadah, minta sama Allah, ujarnya. Ucapan Ustadz Khalid itu menjadi tamparan baginya. Pasalnya, yang biasanya ia melakukan sholat duha, hari itu ia melewatkannya. Dewa lantas kembali pada istrinya dan ketika itu pula perawat mengatakan janin di dalam kandungan istrinya harus dikeluarkan lantaran detak jantung bayi sudah tidak ada. Perasaan Dewa kala itu begitu berat. Secara mengejutkan seorang teman mualaf China menemuinya ke rumah sakit dan langsung membayar lunas biaya rumah sakit. Ia merasa senang bercampur haru. Hal itu membuatnya merenung dan berkata bahwa manusia kerap lupa pada Allah. Ketika punya kesulitan dan masalah,
manusia baru mencari Allah. Sedangkan ketika tengah dibuai kesenangan, mereka enggan menemui Allah. 6. Cynthia de Freitas. Cynthia tadinya adalah seorang pendeta di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. 2 kalimat syahadat itu ia ucapkan pada Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2021 lalu, di hadapan jamaah masjid dan warga di desa Fatolo. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cynthia de Freitas, usia 26 tahun, pekerjaan pendeta. Saya mendengar suara azan berkumandang. Saya merasa mendapat hidayah dari Allah. Katanya dikutip pada Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Hal itu terjadi tepatnya 1 tahun yang lalu. Pada saat itu timbul keinginan besar dalam hati saya untuk menjadi seorang muslimah. Sambungnya, mantan pendeta ini pun mengaku, tidak ada paksaan dan bujukan dari pihak manapun untuk dirinya memeluk Islam. 7. Idris Taufik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ayat tersebut layak disematkan pada Idris Taufik, seorang pastor di Inggris yang akhirnya menjadi mualaf. Dia menjadi mualaf setelah mempelajari Islam dan melihat sikap kelemah lembutan umat Islam. Mulanya, ia memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Baginya saat itu, Islam hanya identik dengan terorisme, potong tangan, diskriminatif terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Namun, pandangan itu mulai berubah ketika ia melakukan kunjungan ke Mesir. Di negeri piramida itu, Idris Taufik menyaksikan ketulusan dan kesederhanaan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah dan serta keramahan sikap mereka. 8. Abraham Agus Setiono. Abraham Agus Setiono, mantan pendeta ternama di Jawa Timur, memutuskan menjadi mualaf dan meninggalkan pekerjaan yang membesarkan namanya. Ia pun kini jadi muazin dan tukang bersih-bersih kuburan. Setelah mantap berislam, ia menetap di lingkungan pondok pesantren Al-Hasani. Sehari-hari kerjanya kini hanya membersihkan kuburan di lingkungan pondok pesantren Al-Hasani Kebumen tersebut. Meski masih baru di sana, sosoknya tak asing bagi warga sekitar dan amat disegani. Hal itu tak lain karena ia merupakan seorang muslim yang taat dan totalitas dalam beribadah. Ibnu Mas'ud yang dulunya bernama Abraham Agus Setiono itu merupakan mantan pendeta ternama di Jawa Timur. Gerejanya pernah dibom teroris saat ia dan jamaahnya merayakan Natal. Bertolak dari sana, pria tua itu mendapat hidayah di suatu malam. Saat itu ia melihat bintang di langit berjalan tak lazim. Jutaan bintang yang biasanya bergerak tak beraturan, malam itu bersaf rapi. Ajaibnya, kerumunan bintang yang berjalan itu membentuk lafaz Allah dengan huruf Arab. Cahaya bintang berbentuk lafaz Allah itu bukan hanya menghiasi angkasa, tapi juga mampu menembus relung hati Abraham. Dengan pertimbangan matang, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam.